Assalamualaikum sahabat desa semua. Di video kali ini yang ketiga saya akan sharing terkait dengan cara mengentry tahapan menginput Monep DD 2026 setelah perencanaan, kemudian ada penyaluran dan APBDes. Nah, sekarang kita buka eh, browse atau halaman Monep DD. Ini saya sudah langsung login ya. Kemudian seperti biasa kita scroll ke bawah. Di sini ada alur penginputan data ya. Perencanaan sudah kemarin untuk yang Desa Bangunsari, penyaluran DD juga sudah, dan sekarang kita yang APBDes atau sama dengan yang di sisi kiri ini ya, sama kita klik APBDes. Nah, kemudian kita cari desa yang akan kita entry atau lengkapi ya datanya. Klik desanya, desa yang tentu saja sebelumnya kita sudah mengentry untuk perencanaan dan penyaluran DD-nya. Nah, di sini sebelum ke edit ada tampilan seperti ini ya, teman-teman, ada pendapatan totalnya 1093, per sumber dananya ada, juga belanja per bidang ya. Kemudian ada pembiayaan. Nah, ini kan pembiayaan neto, kemudian nah ini ada selisih lebih kurangnya 38 juta. Ini belum nol ya. Oke, kita berarti ada yang tidak sama dengan sumbernya. Coba kita lihat ya di APBD 1C dulu karena kita melihat ini secara keseluruhan. APBD 1C dari Siskides yang versi PDF saya buka. Nah, ini saya akan tidak melihat satu persatu dulu, per sumber dana akan langsung ke pendapatannya. Ini 1.093.064.000, 1 miliar. Nah, ini sudah sama ya, berarti tidak ada masalah untuk input pendapatannya. Kemudian belanjanya nih per bidang ya, kita lihat per bidang. Bidang 1 bidang pemerintahan, kita lihat di PBDes ya, kita perbesar sedikit. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini bidang pemerintahan ya. Belanja bidang pemerintahan. Bentar. Nah, ini kode 01 ya. Kode 01. Nah, ini bidang pemerintahan. Ini kan 584994665. Nah, ini 546, berarti ada yang keliru. Nanti kita cek satu-satu, kita samain dulu ke belakang, ke bawahnya. Jangan-jangan ada di setiap bidang belanja ya. Coba bidang pelaksanaan pembangunan atau bidang 2, kita lihat. Bidang 2-nya pembangunan ya, kode 2. Kode 2 ya, teman-teman. Kode 2 biar cepat di scroll gini. Nah, kode 2, nah ini pembangunan 526950109. 526, nah ini sama ya. Kemudian pembinaan kemasyarakatan 61275, kita lihat di siskenya. Bidang 3 ya, bidang 3. Nah, bidang 3 ini 16895. Sama. Kemudian pemberdayaan masyarakat 20 juta. Pemberdayaan masyarakatnya kode 4 ya. Nah, ini kode 4 20 juta ini sama ya. Kemudian kode 5-nya 54314. Kode 5-nya 54314. 20 juta 543. Nah, ini sudah sama ya untuk yang bidang 2 3 4 5. Nah, sekarang yang pemerintahan kita oke, yang ini dulu untuk pembiayaannya ya. Pembiayaannya kita lihat udah cocokkah? Totalnya 154.470 ya. 15. Nah, ini sudah cocok, berarti tinggal menyamakan yang item 546 nih, yang bidang pemerintahan. Bidang pemerintahan untuk belanja. Ini apa? Nah, ini sudah saya tagging sebagian ya. Sudah saya tagging semuanya ini. Yang teman-teman sambil menyamakan ini kan pasti belum nih ya. Belum, yang teman-teman tinggal nanti di
sambil tagging juga sambil menyamakan belanjanya begitu ya teman-teman. Apa nilai belanjanya atau nilai rupiah untuk belanja PBDS-nya. Nah, sekarang kita cari nilai apa yang belum ada di sini untuk PAD, DDD. Nah, ini bersumber dana. Kita buka PAD, PAD-nya dulu ya. PAD. Nah, ini belanjanya kan 2,5 juta nih. Nah, ini 2,5 juta. Ada nih. Sekarang yang dana desa buka. Jadi nyarinya APBDes per sumber dana ya, biar mudah karena desainnya pun per sumber dana. Dana desa yang awal ya. Ini sudah saya cek 11.3 dan semuanya ini sama teman-temannya. Sudah oke, sudah cocok untuk yang dana desa. Sekarang yang ADD. Yang ADD PBH ini juga sudah cocok dan sudah di tagging. Yang ADD nih karena banyak mungkinnya jadi agak keliru atau bagaimana atau manual ya, saya nggak ngerti ini karena tiba-tiba sudah terentry ya, bukan kita yang upload begitu teman-teman ya. Kemudian kita nah di sini buka yang ADD. Nah, yang ADD itu ada yang terlewat teman-teman. Nah, ini kode 1104 senilai 20.950. Nah, setelah kode 51 belanja pegawai dia loncat ke yang BPD begitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita lihat di sini kode 1104 itu untuk dari yang bersumber dari ADD itu tidak ada nih. ADD ini mulai dari sini. 1101, 1102, nah di sini terlewat. 1105 langsung ke sini ke yang 42 juta setelah 300 itu. Nah, bagaimana cara menambah baris belanjanya? Kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada tambah baris belanja. Kita klik. Nah, ini pilih kodenya tadi berapa yang belum terentry, yaitu kode. Nah, ini 1104. 1104. 1.1.04. Nah, ini. Nah, ini nih. Tinggal kita klik. Klik. Nah, ini nambah. Kita tagging juga ya. Ini untuk penyediaan operasional ya. Kemudian intinya untuk operasional bisa rasional prioritas lainnya. Kemudian nilainya berapa? Nah, ini tinggal kita ketikkan senilai atau kita copy ya. Kita copy sini. Ctrl C. Pas. Nah, sudah terentry dan ini akan otomatis simpan draft atau kita simpan draft juga nggak apa-apa. Nah, ini masih selisih nih. Masih selisih nggak? Lihat ke bawah. Nah, ini apa ini? Oke, ini lebih kurang. Nah, ini masih selisih 18 juta. Nah, ini apa yang 18 juta? Karena sudah terentry semua, ya di sini sudah sama yang ada di sudah semua. Coba sekarang kita cek yang ke Banprop ya, provinsi ini. Provinsi kita samakan satu-satu nilainya. Ini belanjanya sedikit ya kalau provinsi itu. Oke, kita satu-satu yang provinsi, sumber dana provinsi. Nah, ini 5 juta, 2 juta yang tertulis di apa? Nah, sekarang yang disis ke 5 juta, 20 juta. Nah, ini ya. Kode 112 itu 20 juta di Siskedes. Di sini tertera 2 juta ya. Nah, ini. Mana tadi? Nah, ini. Nah, ini ya. 1102 yang ini terteranya 2 juta di sini. Nah, ini mah tidak perlu menambah baris, tapi kita mengedit nilai rupiahnya di sini. Oke, jadi 20 juta. Nah, oke, kita lihat ke saldo neto, selisih lebih kurangnya. Nah, ini udah balance 0 ya.
Oke, nah ini supaya kirim untuk verifikasinya nyala, kita semuanya tuntaskan untuk taggingnya ya. Taggingnya kita tuntaskan, ini penyertaan modal, berarti ini. Kemudian, oke, nah ini udah aktif ya, kita simpan draft. Nah, seperti itu ya teman-teman, bagaimana kita memperbaiki atau mengontrol, memastikan, dan tagging ya. Jadi tagging dulu sambil menyamakan angka rupiahnya bagi yang ada perbedaan. Kalau yang pada saat dicek tadi di awal, seperti yang saya lakukan tadi di sini, ya misalkan sudah balance, sudah tidak ada perbedaan, ya tinggal taggingnya saja. Nah, bagi yang ada selisih perbedaan tiap belanja ataupun kayaknya belanja ya, karena di menu pendapatan itu tidak ada menu untuk menambah pendapatan kalau nggak salah ya. Coba kita klik edit aja. Nah, ada menu untuk, nah ini menambah pendapatan. Kalau di pendapatan itu nggak ada, no, nggak ada ya. Nggak ada, tapi kalau untuk belanja tadi ada. Nah, seperti itu ya teman-teman. Cek dulu satu-satu. Tadi seperti ini di sini per sumber anggarannya. Kalau sudah sama, sama persis dengan APBD total ya, yang satu c. Kemudian edit data dan edit hanya tagging saja bagi yang sudah sama persis belanja dan pendapatannya. Oke, silahkan mencoba. Terima kasih. Kita jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.